Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peluang atau probability. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini saya akan mengenalkan diri saya. Saya Meila Feliza Nasya dengan NIM 4212111010. Saya dari kelas PSPMB 2021B. Adapun video ini dimaksudkan untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Desain dan Animasi Grafis yang diampu oleh Ibu Prihatini Sagala SPD MSI dan Asisten Lab Kak Ardia Pramesti. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Peluang. Peluang adalah nilai atau kuantitas untuk menyatakan seberapa besar terjadinya suatu peristiwa. Peluang juga biasa disebut sebagai probabilitas. Pembahasan peluang ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, mengingat hidup itu penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Contoh penerapan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari bisa kamu ambil dari hal yang sepele. Contohnya yaitu pelemparan dadu. 3 hal yang harus kamu ketahui untuk menentukan peluang yaitu percobaan, ruang sampel, dan juga kejadian. Apa sih ketiga ini? Nah, yang pertama itu percobaan peluang. Artinya, kegiatan atau tindakan yang tujuannya untuk memperoleh hasil tertentu. Lalu yang kedua, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, biasanya ruang sampel disimbolkan dengan S kapital. Nah, setiap anggota dari ruang sampel dinamakan titik sampel. Nah, selanjutnya yaitu jenis kejadian peluang dan juga contohnya. Yang pertama ada kejadian tunggal, yang artinya yang terdiri hanya satu kejadian. Contohnya, pada percobaan pelemparan sebuah dadu bermata 6, di mana A adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 3, maka himpunan kejadiannya adalah penyelesaiannya dari soal di atas diketahui hanya melempar satu dadu. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa soal ini adalah kejadian tunggal. Berarti S atau himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Karena kejadian yang muncul mata dadu kurang dari 3, maka A adalah 1 dan juga 2. Nah, yang kedua adalah kejadian majemuk. Artinya terdiri dari 2 atau lebih kejadian secara bersamaan. Biasanya di kalimat yang ada kata dan, itu merupakan irisan kejadian, dan kata atau itu merupakan gabungan dari kejadian. Contoh, pada percobaan pelemparan dadu bermata 6 di mana D adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 3 atau mata dadu ganjil. Nah, penyelesaiannya soal ini udah pasti termasuk kejadian majemuk karena kita lihat dari soalnya yaitu ada kata atau. Lalu di sini A adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 3 dan B kejadian muncul mata dadu ganjil. Nah, di sini kita bisa tahu A-nya itu 1 dan juga 2 dan B-nya itu 1, 3, dan 5. Di materi peluang atau diartikan dengan gabungan kejadian A dan juga kejadian B. Nah, jadi kita gabungin aja, kita buat himpunan itu adalah D. Jadi kita gabungin antara himpunan A dan juga himpunan B. Jadilah 1, 2, 3, dan juga 5. Satunya kan ada 2 kali nih, kita nggak boleh masukkan 1 sebanyak 2 kali juga, cukup 1 kali aja. Nah, lalu kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu peluang teoritis, peluang empiris, dan peluang komplement. Yang pertama, peluang teoritis. Peluang teoritis merupakan perbandingan antara banyaknya kejadian dengan banyaknya kemungkinan atau titik sampel. Dengan rumusnya PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangannya, PA merupakan peluang kejadian A, NA merupakan peluang anggota kejadian A, dan NS banyaknya titik sampel. Contoh, pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil 1 buah kelereng secara acak. Maka tentukanlah peluang jika terambil adalah kelereng yang biru. Jawabannya, banyaknya seluruh kelereng atau NS adalah 40. Jumlah kelereng merah 16 dan jumlah kelereng hijau adalah 8. Maka jumlah kelereng biru adalah 40 dikurang 8 dikurang 16 sama dengan 16. Lantas, berapakah peluang terambil kelereng yang biru? Maka langsung aja kita masukkan ke rumus peluang teoritis, yaitu PA sama dengan NA per NS. Di mana NA-nya sama dengan 16 karena itu merupakan kelereng biru yang ditanya, lalu NS-nya sama dengan 40. Lalu jawabannya adalah 16 per 40. Dan kita kecilkan lagi supaya mudah menjadi 2 per 5.
Nah, kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu yang kedua, peluang empiris. Peluang empiris merupakan perbandingan antara frekuensi kejadian yang telah terjadi dengan banyaknya percobaan yang sudah dilakukan. Dengan rumusnya PA sama dengan FA per N. PA adalah peluang kejadian A, FA adalah frekuensi kejadian A yang telah terjadi, dan N adalah banyaknya percobaan. Contohnya, pada pertandingan basket yang dilaksanakan di Indonesia sebanyak 18 kali, tim Indonesia menang sekali, seri 2 kali, dan kalah 7 kali. Maka peluang tim Indonesia yang akan menang adalah, jawabannya yaitu karena sudah diketahui data hasil pertandingan sebelumnya. Berarti PA sama dengan FA per N. FA-nya 9 dan total pertandingan pertandingannya 18, maka PA sama dengan FA per N, di mana FA-nya 9 dan N-nya 18. Kita kecilkan lagi menjadi 1 per 2. Jadi peluang tim Indonesia akan menang adalah 1 per 2. Nah, yang ketiga yaitu adalah peluang komplement. Di peluang ini, kamu akan ketemu dengan simbol yang kayak gini, A dengan C di atasnya, yang dibaca peluang komplement. Jadi artinya peluang semua kejadian yang bukan dari A. Dengan rumusnya, PA tambah PA komplement sama dengan 1. PA sama dengan 1 dikurang PA komplement. PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Contoh, tentukan peluang komplement dari peluang hujan akan turun di pagi hari adalah 0,07. Jadi, jawabannya itu komplement dari kejadian hujan akan turun di pagi hari, sudah pasti hujan tidak akan turun di pagi hari. Karena kebalikannya dari kejadian tersebut, itu yang dimaksud dengan komplement. Nah, misalkan PA-nya itu sama dengan peluang hujan akan turun di pagi hari, berarti PA-nya 0,07. Lalu, PAC atau PA komplement itu merupakan peluang hujan tidak akan turun di pagi hari. Sehingga PA ditambah PA komplement sama dengan 1. PA-nya tadi kan 0,07. Berarti ditambahkan dengan PA komplement sama dengan 1. Lalu PA komplement sama dengan 1 dikurang 0,07. PA komplement sama dengan 0,93. Jadi peluang komplement dari kejadian tersebut adalah 0,93. Jadi dengan kata lain, hujan tidak akan turun di pagi hari itu peluangnya sekitar 0,93. Nah, lalu selanjutnya ada frekuensi harapan yang sering disimbolkan dengan FH yang dirumuskan dengan FH sama dengan PA dikali N. FH merupakan frekuensi harapan, PA merupakan peluang kejadian A, dan N adalah banyaknya kejadian. Contoh, frekuensi harapan muncul mata dadu 5 pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 150 kali adalah, penyelesaiannya, rumus suatu kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS. Untuk dadu, ruang sampelnya adalah NS sama dengan N pangkat X, dengan X adalah banyak dadu yang digunakan. Pada soal dilempar sebuah dadu, sehingga ruang sampelnya adalah NS sama dengan 6 pangkat 1 sama dengan 6. Banyaknya mata dadu 5 adalah 1 buah, sehingga N5 sama dengan 1. Maka peluangnya adalah P5 sama dengan 1 per 6. Sehingga frekuensi harapan pada pelemparan 150 kali adalah FH sama dengan 1 per 6 dikali 150 sama dengan 25. Nah, lalu kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu Rudy memiliki 2 buah koin Rp1.000 lalu melempar kedua koin tersebut secara bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Nah, kita misalkan A itu angka dan G itu gambar. Maka ruang sampelnya adalah angka gambar, angka-angka, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Banyaknya titik sampel muncul gambar di kedua koin adalah GG gambar-gambar, yaitu PA sama dengan NA per NS, yaitu 1 per 4. Nah, 1 didapat dari kedua koin yang dilempar secara bersamaan dan dihasilkan gambar-gambar. Nah, lalu untuk contoh soal yang kedua yaitu Maya melempar sebuah dadu di sebuah board game di kafe. Nah, sebuah dadu lalu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Nah, banyaknya titik sampel itu NS sama dengan 6 karena kan cuma dilempar 1 kali. Nah, lalu titik sampel dadunya itu bernilai 5, berarti NA-nya itu 91. Nah, berarti kita masukkan ke rumus PA. Berarti NA per NS, NA-nya sama dengan 1 dan NS sama dengan 6. Jadi peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1 per 6.
Nah, lalu untuk contoh soal yang terakhir, yaitu tentukan peluang empiris dari suatu kejadian A di mana muncul mata dadu 5 dari percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali. Hasil pelemparan dadu tersebut adalah sebagai berikut yang telah ditampilkan pada layar. Dari soal itu diketahui banyak kejadian muncul mata dadu 5 adalah 6 kali. Atau dengan kata lain, FA sama dengan 6. Maka banyaknya percobaan yang dilakukan atau N adalah 30 kali. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus PA sama dengan FA per N. FA-nya tadi kan 6, terus N-nya itu kan banyak kejadiannya itu yang udah dilakukan tuh 30 kali. Berarti jawabannya PA sama dengan 6 per 30. Kita kecilkan lagi supaya lebih mudah dan lebih cantik tentunya, menjadi 1/5. Jadi peluang empiris kejadian A adalah 1/5 atau 0,2. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan mengenai materi peluang atau probability. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!